Tugas keperawatan komunitas. Kelompok 1 terdiri dari 1. Adifa Yudinda Sakilacan, 2. Cindi Ramadatul Utari, 3. Maidisa Arsi, 4. Muhammad Azizul Fikri, 5. Nabila Teza Maharani, 6. Rahmi Umami Asrori, 7. Reni Purnama Sari, 8. Yuli Jasmi. Bab 3. Praktik keperawatan berbasis komunitas adalah model kolaborasi berbasis bukti yang dirancang untuk kebutuhan perawatan kesehatan komunitas. Stimulus baru untuk praktik keperawatan berbasis komunitas. 1. Karena pasien menghabiskan lebih sedikit waktu dalam rangkaian perawatan akut, ada kebutuhan yang semakin besar untuk menyelenggarakan layanan perawatan kesehatan di mana populasi tinggal, bekerja, dan belajar. 2. Seiring berkembangnya kemitraan perawatan kesehatan komunitas, perawat berada dalam posisi strategis untuk memainkan peran penting dalam pemberian perawatan kesehatan dan untuk meningkatkan kesehatan komunitas. Fokus pasien keperawatan berbasis komunitas. Pengaturan berbasis komunitas yang berfungsi pada promosi kesehatan, promosi penyakit, dan perawatan restoratif. Komunitas yang sehat mencangkup elemen-elemen yang meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seperti keselamatan dan akses ke layanan perawatan kesehatan yang berfokus pada promosi kesehatan dan penyakit pencegahan sangat penting untuk praktik holistik keperawatan profesional. Perawatan kesehatan berbasis komunitas. 1. Sebuah model perawatan untuk menjangkau semua dalam komunitas, yaitu berfokus pada membantu individu dan komunitas untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat. 2. Terjadi di luar fasilitas perawatan kesehatan tradisional. 3. Menyediakan layanan untuk kondisi akut dan kronis. Perawatan kesehatan berbasis komunitas berfokus pada perawatan primer daripada perawatan institusional atau akut. Juga diarahkan untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan promosi kesehatan serta modal perawatan kepada komunitas. Lanjut. 4. Masalah kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 1. Kebijakan politik dan undang-undang perawatan terjangkau atau ACA. 2. Faktor penentu sosial kesehatan. 3. Peningkatan kesenjangan kesehatan. 4. Ekonomi. Lebih dari sebelumnya, sistem perawatan kesehatan harus berkomitmen untuk merenovasi dan memberikan perhatian dalam layanan perawatan kesehatan untuk semua komunitas. Mewujudkan populasi dan komunitas yang sehat. 1. Healthy People Initiative. Menetapkan tujuan perawatan kesehatan yang berkelanjutan. 2. Healthy People 2020. Yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup dan untuk menghilangkan kesenjangan kesehatan melalui peningkatan penyediaan layanan perawatan kesehatan. Penyampaian perawatan kesehatan yang lebih baik. Penyampaian perawatan kesehatan yang lebih baik terjadi melalui 1. Penilaian kebutuhan perawatan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. 2. Pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan akses keperawatan. Para profesional kesehatan memberikan
Kepemimpinan dalam mengembangkan kebijakan publik untuk mendukung kesehatan populasi. Kebijakan yang kuat didorong oleh penilaian komunitas, misalnya menilai tingkat keracunan timbal pada anak-anak kecil, sering mengarahkan ke program pembersihan yang dipimpin untuk mengurangi kejadian keracunan timbal, untuk mengidentifikasi bukti praktik berbasis, untuk membantu lebih banyak orang mengelola penyakit kronik di rumah dan komunitas. Memenuhi kebutuhan perawat dan pasien mereka dalam mengakses yang terbukti keperawatan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan komunitas yang penting tersedia dan dapat diakses untuk keseluruhan layanan. Kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai lingkungan yang sehat untuk semua individu, penyediaan layanan kesehatan menerapkan prinsip-prinsip ini kepada individu, keluarga, dan komunitas tempat mereka tinggal. Perawat berperan dalam semua tingkatan piramida layanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Piramida layanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. 1. Perawatan kesehatan tersier. 2. Perawatan kesehatan sekunder. 3. Perawatan kesehatan primer. 4. Layanan pencegahan klinis. 5. Layanan perawatan kesehatan berbasis populasi. Studi kasus. Kim Callahan adalah seorang mahasiswa dalam kursus perawatan kesehatan komunitas. Dia bekerja di layanan perawatan komunitas di kota besar. Sebagian besar pasien di lembaga ini adalah imigran Bosnia. Inisiatif perawatan utama di lembaga ini adalah memberikan pemeriksaan dan imunisasi anak yang baik untuk mempersiapkan anak-anak memasuki sistem sekolah umum. Pertanyaan, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi Kim ketika memberikan perawatan kepada populasi ini? Studi kasus lanjutan. Hambatan bahasa dapat menjadi kendala bagi imigran untuk mengakses layanan kesehatan. Hambatan melek huruf dan kurangnya pengetahuan tentang promosi kesehatan dan proses penyakit dapat berkontribusi terhadap tantangan ini. Penentu sosial kesehatan. 1. Biologi dan genetika. 2. Perilaku individu. 3. Lingkungan sosial. 4. Lingkungan fisik. 5. Pelayanan kesehatan. 1. Biologi dan genetika seperti jenis kelamin dan usia. 2. Perilaku individu seperti penggunaan narkoba, suntik alkohol, hubungan seks tanpa kondom dan merokok. 3. Lingkungan sosial seperti diskriminasi pendapat dan gender. 4. Lingkungan fisik, artinya tempat tinggal seseorang atau kondisi merokok. 5. Layanan kesehatan, seperti akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas dan memiliki jaminan kesehatan baik. Faktor-faktor ini mempengaruhi satu keluarga atau komunitas. Hal itu mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Kesenjangan kesehatan. 1. Secara negatif, mempengaruhi kelompok orang yang secara sistematis mengalami hambatan sosial atau ekonomi terhadap kesehatan. 2. Perbedaan yang dapat dicegah dalam beban penyakit, cedera, kekerasan, atau kesempatan untuk mencapai kesehatan optimal yang dialami oleh penduduk yang kurang beruntung secara sosial. 3. Akibat kemiskinan, ancaman lingkungan, akses yang tidak memadai ke perawatan kesehatan, faktor individu dan perilaku, dan ketidaksetaraan pendidikan. Perawatan kesehatan komunitas.
Perawatan kesehatan masyarakat memerlukan pemahaman tentang 1. Kebutuhan populasi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. 3. Tren dan pola yang mempengaruhi penyakit dalam populasi. 4. Faktor lingkungan yang berkontribusi pada kesehatan dan penyakit. 5. Proses politik yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Persiapan keperawatan kesehatan masyarakat pada tingkat pemula dasar dan terkadang memerlukan gelar sarjana muda dalam bidang keperawatan yang mencakup persiapan pendidikan dan praktik klinis dalam keperawatan kesehatan masyarakat. Seorang spesialis kesehatan masyarakat memiliki pendidikan tingkat pancasarjana dengan fokus pada ilmu kesehatan masyarakat. Perawatan kesehatan komunitas. 1. Praktik perawatan di komunitas. 2. Fokus utama perawatan kesehatan individu, keluarga, dan kelompok dalam komunitas. 3. Tujuan memelihara, melindungi, mempromosikan, atau memelihara kesehatan. Praktik keperawatan dalam komunitas. 1. Ahli perawat kesehatan komunitas, yaitu 1. Memahami kebutuhan populasi atau komunitas. 2. Menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk menerapkan pengetahuan. 3. Memahami sumber daya. 4. Membangun hubungan dalam komunitas. 5. Responsif terhadap perubahan dalam komunitas. Dengan mengetahui anggota perawat kesehatan masyarakat mampu memahami populasi dan merespon perubahan di masyarakat dalam sistem penyampaian pelayanan kesehatan. Perawat yang menjadi ahli dalam praktek kesehatan masyarakat biasanya memiliki gelar sarjana keperawatan tingkat lanjut. Perawat generalis yang dipersiapkan sarjana muda juga mampu memformulasikan dan menerapkan penilaian terfokus populasi atau intervensi perawatan kesehatan komunitas. Keperawatan berbasis masyarakat. 1. Melibatkan perawatan akut dan kronis. 2. Meningkatkan kapasitas individu untuk perawatan diri. 3. Mempromosikan otonomi. 4. Menggunakan pemikiran kritis. 5. Mengurangi biaya. 6. Menyediakan akses langsung ke perawat. Keperawatan berbasis masyarakat berada di lingkungan keluarga atau klinik, di mana berfokus kepada kebutuhan individu atau keluarga ketika merawat pasien. Populasi rentan terjadi kepada 1. Individu yang hidup dalam kemiskinan. 2. Lansia dewasa. 3. Orang tunawisma. 4. Populasi imigran. 5. Individu dalam hubungan yang kasar. 6. Penyalahgunaan zat. 7. Orang dengan penyakit mental parah. Studi kasus. 1. Kim dan teman sekelasnya melakukan penilaian tentang kebutuhan dan praktik keperawatan kesehatan komunitas. 2. Komunitas dekat ini menghadapi banyak tantangan, meskipun penyakit kronis tidak ada pada populasi ini. 3. Praktik keperawatan kesehatan preventif umum, termasuk pemeriksaan sumur dan pemeriksaan dasar masih kurang. Pertanyaan, bagaimana Kim bisa meyakinkan populasi ini tentang nilai perawatan yang baik? Lanjutan, perawat seperti Kim berada dalam posisi ideal untuk memfasilitasi interkoneksi antara budaya pasien, bahasa, dan melek kesehatan untuk meningkatkan hasil kesehatan bagi pasien yang beragam budaya.
Kompetensi dalam keperawatan berbasis komunitas. Perawat memanfaatkan berbagai keterampilan dan bakat. 1. Pengasuh, 2. Manajer kasus, 3. Agen perubahan, 4. Pengacara pasien, 5. Kolaborator, 6. Konselor, 7. Pendidik, dan 8. Ahli epidemiologi. 1. Pengasuh. Seorang perawat menggunakan pendekatan berpikir kritis untuk menerapkan proses keperawatan dan memastikan individu yang sesuai mendapatkan asuhan keperawatan untuk keluarganya. 2. Manajer kasus. Perawat menetapkan dan merencanakan asuhan yang sesuai berdasarkan asesmen dan koordinat sumber daya dan layanan yang terbatas untuk kesejahteraan pasien di seluruh rangkaian perawatan. 3. Agen perubahan. Perawat mengidentifikasi dan menyelesaikan pendekatan baru dan lebih untuk masalah yang efektif. 4. Pengacara pasien. Seorang perawat menyediakan informasi yang diperlukan bagi pasien untuk menilai keputusan yang diinformasikan dalam memilih dan menggunakan layanan secara tepat. 5. Kolaborator. Perawat tidak hanya bekerja untuk pasien dan keluarga, tetapi juga dengan perawatan kesehatan terkait lainnya. Karena konselor seorang perawat membantu pasien mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah kesehatan dan memilih tindakan-tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. 6. Pendidik. Perawat memiliki kesempatan untuk bekerja dengan individu dan kelompok pasien pada anak-anak dan keluarga, dan melakukan screening kanker hanyalah beberapa program pendidikan kesehatan yang diberikan oleh perawat dalam pengaturan praktik masyarakat. 7. Ahli epidemiologi. Perawat terbagi dalam kasus menemukan pengajaran kesehatan dan pelacakan tingkat urutan identifikasi ahli epidemiologi. Kuis cepat. 1. Populasi pasien yang rentan adalah mereka yang lebih mungkin mengalami masalah kesehatan sebagai akibat dari A. Tinggal di rumah, B. Kebiasaan yang kasar, C. Kewarganegaraan, D. Usia paruh baya. Jawaban B. Kebiasaan yang kasar. Studi kasus lanjutan. Banyak anggota komunitas Bosnia yang mencurigai perawatan gratis dan berbiaya rendah. Kim menghadiri pertemuan komunitas dengan pembimbing perawat komunitasnya untuk menilai keyakinan dan perhatian komunitas. Kesalahpahaman dan kekhawatiran tentang layanan perawatan kesehatan di negara ini diidentifikasi. Kim menggunakan keinginan dermawan untuk melakukan yang terbaik bagi kebanyakan orang. Kim menghormati kepercayaan komunitas. Bagaimana Anda menanggapi komunitas yang takut akan perawatan kesehatan yang Anda tawarkan? Studi kasus lanjutan. Perawat harus menunjukkan belas kasih, peka budaya, tidak menghakimi, dan tidak memihak untuk membantu mengembangkan hubungan dengan masyarakat. Penilaian komunitas. 1. Komponen penilaian komunitas terdiri dari 1. Pengumpulan data sistematis tentang populasi. 2. Pemantauan status kesehatan populasi. 3. Menyediakan informasi tentang kesehatan komunitas. 2. Komponen komunitas terdiri dari 1. Struktur atau lokal. 2. Orang. 3. Sistem sosial. 3. Menilai individu dalam konteks komunitas. Studi kasus lanjutan. Satu keluarga dengan orang tua tinggal di komunitas ini adalah Katrina
Dudek yang berusia 30 tahun dan kedua anaknya usia 3 tahun dan 6 bulan. Kim dan perawat kesehatan komunitas bekerja dengan ibu Dudek untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan anak-anak dan dirinya sendiri. 3. Selama ini, ibu Dudek dan anak-anaknya belum mendapatkan perawatan. Kim dan ibu Dudek mendiskusikan kebutuhan imunisasi anak-anak dan menetapkan sebagai tujuan. Pertanyaan: Ibu Dudek takut memberikan riwayat imunisasi tentang anak-anaknya. Apa yang seharusnya menjadi tindakan Kim? Studi kasus lanjutan. Membangun hubungan yang kuat dan penuh perhatian dengan pasien dan keluarganya. Memahami aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Dan merancang intervensi untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Kuis cepat. Yang kedua, dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk kebijakan kesehatan dan pengembangan dan layanan program kesehatan, penilaian masyarakat berfokus pada elemen-elemen berikut. A. Struktur. B. Orang. C. Sistem sosial. D. Lingkungan. E. Semua hal yang di atas. Jawabannya adalah E. Semua hal di atas. Studi kasus lanjutan. Kim mengidentifikasi para pimpinan komunitas untuk menjadi orang-orang kunci dalam program pendidikan. Kim menghabiskan 12 minggu bekerja dengan badan dan pimpinan komunitas untuk menjelaskan bagaimana klinik menyediakan layanan dan kerahasiaan layanan ini. Kim juga mempresentasikan informasi di 3 rumah. Peningkatan bertahap dicatat dalam penggunaan layanan, termasuk lebih sedikit janji terjawab. Terima kasih atas perhatiannya.